Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa banyak orang kaya baru di kripto. Jadi video ini memang saya buat teman-teman yang masih banyak yang penasaran, masih banyak yang skeptis, dan masih banyak yang nggak percaya juga. Apakah beneran orang di kripto itu bisa kaya? Teman-teman, saya udah membuktikannya sendiri. Bahkan saya mulai dengan modal hanya 30 juta menjadi lebih dari 7 miliar di tahun 2021 dan sekarang angkanya udah naik lebih dari 10 kali lipat dari portofolio saya di tahun 2021. Jadi jawabannya iya. Saya sendiri orang yang berhasil kaya dari kripto bahkan dengan modal yang relatif kita bisa ngomong modalnya nol. Sebenarnya kenapa sih industri ini bisa mencetak banyak sekali miliarder baru? Bahkan kita nggak omong hanya miliarder, bahkan bilioner. Ya, bilioner itu adalah orang yang asetnya lebih dari 16 triliun rupiah. Banyak sekali kita ngomong bilioner-bilioner baru ini yang lahir di market kripto atau lahir dari market kripto. Kalau kita bedah secara objektif, bedah secara saintifik, mengapa sih sebenarnya banyak orang yang bisa kaya di sini? Saya tahu mungkin banyak teman-teman sekalian yang trauma dengan aset finansial, yang udah kapok karena banyak sekali bad actors yang ada di Indonesia, sehingga orang yang ngajarin apapun terkait dengan kripto, terkait dengan keuangan, terkait dengan saham, ini banyak yang skeptis. Ya, kita udah ngomong banyak sekali platform-platform yang memang terbukti merugikan kalian, para pelanggan, para nasabah, para user, para member, dan akhirnya orang yang menjelaskan tentang kripto itu malah banyak kena semprot, banyak kena asumsi negatif, banyak kena sentimen negatif. Jadi mengapa sebenarnya industri ini bisa dan berhasil melahirkan banyak orang kaya baru? Alasan pertama adalah first mover advantage. Apa itu maksudnya first mover advantage? Artinya adalah orang-orang yang pertama kali menemukan kripto dan mereka terjun di industri ini yang mana itu industrinya masih sangat baru, kemudian industri ini bisa berkembang, akhirnya mereka ini memperoleh kekayaan yang luar biasa karena mereka jadi yang pertama. Sama seperti di tahun 40-an ketika Warren Buffett tahu bahwa ada instrumen investasi yang bernama saham dan beliau di sana all in, di sana beliau akhirnya melipat gandakan kekayaannya. Mengapa? Karena di tahun 1940 itu jarang sekali orang yang tahu saham, orang yang tahu instrumen saham. Dulu di Indonesia tahun 40-an tuh bahkan belum merdeka. Orang taunya masih dijajah. Sementara beliau ini udah berinvestasi di aset tersebut. Jadi bayangkan ya kekayaannya seberapa gede karena first mover advantage tersebut. Dan beliau pun mengungkapkan melalui partnernya juga Charlie Munger, almarhum, bahwa kalau mereka di-challenge lagi sekarang, detik ini juga, dengan bahkan knowledge yang mereka miliki, untuk masuk ke pasar saham. Apakah mereka bisa memperoleh return yang sama? Jawabannya enggak. Mengapa? Karena udah tidak ada alpha lagi di market. Beliau ini big win di Apple, big win di Coca-Cola. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut ini waktu itu juga perusahaan yang baru pertama kali membuat usaha soft drink, yang mana soft drinknya levelnya dunia. Sama juga Apple dulu belum ada pesaingnya. Dia baru pertama kali menemukan smartphone yang memiliki ekosistem yang bisa diterima di semua orang di dunia ini. Nah, ke depan alfa-alfa seperti itu di pasar saham udah sangat sedikit. Mengapa? Jawabannya satu, persaingan dari perusahaan-perusahaan itu semakin kompetitif. Orang udah nggak wow lagi lihat Apple, udah nggak wow lagi lihat Coca-Cola. Yang ada mereka membutuhkan sesuatu yang benar-benar terbarukan. Seperti contohnya artificial intelligence. Meskipun artificial intelligence juga memiliki persaingan yang luar biasa ketat. Dan menurut saya pribadi masih jauh dari kata monopoli. Ditambah lagi Warren Buffett sudah tidak bisa compete seperti zaman dulu karena banyak sekali instrumen keuangan yang lahir seperti indeks dan lain sebagainya ya. Itulah menyebabkan beliau pun udah nggak bisa compete di market yang ada saat ini, di market saham yang ada saat ini. Sementara kripto ini benar-benar baru. Dan kalau kita ngomongin kripto, kita nggak bisa melepaskan dari teknologi blockchain yang mana open ledger itu dibutuhkan di dunia. Ketika dunia ini OTW ke depannya ini semakin transparan, OTW semakin banyak orang yang harus bisa melihat ya transaksi secara publik, maka ketika kita masuk kripto sekarang atau kita ke depan ya ini berinvestasi pada Bitcoin dan berbagai aset-aset kripto, saya masih yakin dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan, ini mungkin memang nggak sama seperti saham di tahun 1940, tapi at least kita seperti berinvestasi saham di tahun 1970-an.
ya. Mungkin era jenuhnya di 2000 awal bahkan sekarang. Jadi saya masih melihat ada 10, 15, 20 tahun ke depan di mana kita masih OTW ya ke adopsi massal. Karena kalau teman-teman ngomong bahkan belum setengah masyarakat Indonesia ini tahu bahkan berinvestasi di kripto. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang, ini teman-teman adalah orang yang juga masuk first mover advantage. Teman-teman jauh lebih early daripada 50% bahkan orang di Indonesia. Bahkan sekarang ini teman-teman mungkin ya awareness kripto di Indonesia ini hanya di angka 20% dari total penduduk yang ada. Jadi kita masih sangat baru, kita masih sangat early, berbeda dengan negara lain seperti Turki yang mana lebih dari 90% masyarakatnya itu tahu kripto dan juga udah berinvestasi di kripto. Dan kalau kita lihat ya di sini, 11 ya richest crypto billionaire ya, ini ada banyak sekali di listnya. Jadi Matthew Rozak ya, The Winklevoss Twin, kemudian ada Fred Isham, kemudian ada Tim Draper ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian Chris Larsen. Dan bahkan yang paling terkenal saat ini Michael Saylor. Ini bahkan net worth-nya mungkin udah jauh lebih tinggi. Jadi Michael Saylor ini yang pertama kali menemukan model yang memasukkan Bitcoin sebagai aset perusahaan. Dan kemudian perusahaan yang dinilai di publik ini terus mengalami appraisal atau kenaikan nilai. Dan strategi Michael Saylor ini pun akhirnya banyak ditiru oleh banyak-banyak perusahaan. Sehingga meningkatkan adopsi Bitcoin di level institusi. Jadi kalau kita ngomong, udah satu nih yang proven ya, MicroStrategy. Kemudian banyak yang lain mencontek. Apa jadinya kalau semua orang juga mencontek? Bahkan wacana yang ada sekarang, Bitcoin ini akan diakui sebagai aset negara. Kita ngomong di US udah diterapkan, ya kita nggak tahu di Indonesia, semoga saja. Jadi bayangkan teman-teman ini dulu masih compete atau bersaing ini lawannya orang, kemudian lawannya institusi. Nah sekarang teman-teman akan compete lawan dengan negara. Jadi sebelum banyak negara ini yang acknowledge Bitcoin ini aset yang berharga, ya nggak ada salahnya teman-teman ini juga mulai berinvestasi di sini. Apa ini lagi ya, ini udah aset kelima terbesar di dunia. Jadi teman-teman udah nggak zaman lagi buat skeptis, tapi zamannya untuk belajar dan mulai ya memahami apa itu kripto, apa itu Bitcoin, dan bagaimana kita dapat edge dan juga berinvestasi di market ini. Alasan kedua adalah siklus yang repetitif memungkinkan teman-teman untuk compounding. Jadi banyak orang yang sedih dengan adanya bear market atau mereka sangat kesal dengan yang namanya crypto winter. Padahal teman-teman, volatilitas itu adalah kesempatan untuk kita menjadi miliarder, milioner, bahkan bilioner. Karena apa? Ya kesempatan harga Bitcoin yang mengalami koreksi signifikan itu adalah kesempatan kita beli sebanyak-banyaknya. Ingat, volatilitas itu bukan musuh, tapi volatilitas itu adalah hadiah. Teman-teman harus tahu bahwa market crypto itu selalu bergerak di siklus 4 tahunan atau 4-year cycle. Yang mana siklus tersebut selalu mengacu pada satu event yang namanya Bitcoin halving. Di mana reward dari para penambang setelah halving itu dipotong ya, atau dipangkas setengah. Dan kalau kita melihat siklus, ada satu hal yang menarik di sini teman-teman, bahwa harga Bitcoin itu selalu mengalami penurunan atau kita masuk bear market dari bull market itu selalu 500 hari setelah halving. Jadi potensi top Bitcoin untuk siklus ini itu diramalkan ya, kita nggak ngomong diramalkan tapi diproyeksikan. Kalau data historis ini masih solid, masih tepat dan masih berlaku, itu kurang lebih 500 hari setelah halving. Jadi kita ngomong Oktober, November, Desember 2025 ini ada yang namanya potensi market top. Lalu teman-teman pasti bertanya, wah kalau market top saya jadi sedih dong. Enggak, jawabannya nanti ketika Bitcoin ini ya, saya pun juga nggak bisa meramal seberapa dalam koreksinya. Tapi kalau dia koreksi ya misalkan 70-50% lagi dan teman-teman dikasih kesempatan ya untuk beli lagi di area mungkin 70.000, 60.000, 50.000, ini kita ngomong adalah hadiah yang terbaik. Mengapa hadiah yang terbaik? Kalau kita lihat ya Bitcoin dari cycle low ya, misalkan Januari 2023 ini udah naik 570%. Jadi kalau dia koreksi 50% dan nanti ya at some point lagi Bitcoin ini bakal ke 100.000 lagi atau ke 1 juta, teman-teman bisa memperoleh kenaikan sampai 20 kali lipat, 10 kali lipat ketika teman-teman ini beli di harga yang murah ya, 70, 60, 50 ribu. Kita nggak pernah menyarankan teman-teman ini untuk coba time the market perfectly, tapi kita harus paham ya bahwa siklus itu ada dan market itu bergerak dengan siklus. Bayangkan teman-teman ya, ketika teman-teman mulai modalnya ini 100 juta di Januari 23 dan Bitcoin ini naik 500%. Ya, teman-teman udah up lebih dari 500 juta dan misalkan teman-teman ini take profit. Oke. Kemudian Bitcoin turun lagi ke 50.000.
dan 500 juta yang teman-teman jual di atas, yang mana modal awalnya 100 juta, di sini bisa teman-teman belikan lagi Bitcoin 500 juta. Nah, kalau dari 50.000 misalkan, Bitcoin ini naik lagi ke 100.000, teman-teman duitnya udah double jadi 1 miliar. Tapi kalau dari 50.000 ini, dia naik lagi misalkan ke 500.000, teman-teman udah naik 10 kali lipat. Jadi uangnya 500 juta menjadi 5 miliar. Yang awalnya di 2023, teman-teman ini investasi nilainya ini hanya 100 juta, bisa jadi 500 juta, kemudian teman-teman take profit di atas dan harga turun lagi 50%, teman-teman beli, dia balik ke harga asal dari 1M, ya, naik 10 kali lipat. Kalau dia udah naik lebih tinggi lagi, teman-teman bisa dari 100 juta ini menjadi 5 miliar. Yaitu yang namanya compounding. Karena size teman-teman masuk di posisinya itu jauh lebih besar. Jadi ya saya berharap ada bear market nanti. Kenapa? Karena saya bisa beli sebanyak-banyaknya. Dan adanya bear market yaitu menunjukkan bahwa ya kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan pembelian. Jadi teman-teman, kita di Akademi Kripto ini udah ada di sini bahkan ketika harganya Bitcoin itu masih 20.000 bahkan kurang. Ya teman-teman udah lihat sendiri ya. Bitcoin dari 20.000 itu udah naik 400% lebih. Dan ya kita ada di sini untuk mengedukasi teman-teman bahwa selalu ada yang namanya potensi bear market nih. Ya kalau kita lihat dari 2021 top ya Bitcoin drop 70% ya. Dari tahun 2018-17 ya, dia drop juga 84%. Di siklus sebelumnya ya, di 2013 drop juga ya 86%. Jadi akan selalu ada drop meskipun dropnya itu tambah lama tambah kecil. Mengapa tambah kecil? Ya karena udah banyak institusi yang masuk, negara juga udah mau masuk. Jadi ketika Bitcoin harganya turun agak dalam, ya biasanya para smart money ini melakukan pembelian ya, mereka berbondong-bondong melakukan pembelian. Itulah mengapa ya harga Bitcoin sekarang memang jauh ya lebih terjaga quotes on quotes daripada siklus-siklus sebelumnya. Meskipun demikian, nanti kalau ada bear market, ada penurunan harga Bitcoin, ada crypto winter, itu adalah kesempatan kita serok sebanyak-banyaknya kalau kita percaya dengan outlook Bitcoin ini bisa ke 1 juta US dollar di masa yang akan datang. Alasan ketiga adalah wealth creation yang semakin bebas. Teman-teman, kripto ini banyak orang yang menyebut adalah market wealth west. Artinya apa? Semua orang di sini berhak melakukan apapun. Gak ada teori yang baku sehingga orang bisa membuat teori-teorinya sendiri. Kemudian data historisnya ini masih sedikit. Mereka bisa berekspektasi sebebas mungkin. Jadi industri ini seperti kanvas kosong, seperti kanvas putih. Itulah mengapa banyak sekali orang ini yang membuat project-project kripto tertentu, membuat altcoin mereka, membuat centralized exchange mereka, membuat broker-broker, ya, decentralized exchange. Semua platform, semua fitur, edukasi, ya, monetisasi. Jadi itu alasan mengapa banyak orang kaya baru lahir di sini. Kalau kita lihat di sini, data dari Dun Analytics, token creation and adoption itu selalu mengalami kenaikan. Tandanya semakin hari itu semakin banyak altcoin yang ada di market. Dan orang-orang yang membuat altcoin atau membuat project-project crypto, ya bahkan CZ, ya membuat BNB. Endingnya yang hold dia paling banyak itu juga tetap Bitcoin. Jadi beliau ini membuat altcoin, tapi endingnya beliau ini juga larinya beliin Bitcoin juga. Dan kalau kita lihat, polanya juga sama. Bahkan kreator-kreator altcoin lain, mereka itu juga endingnya akan beli Bitcoin. Sama juga seperti kita. Kita melakukan trading altcoin, endingnya kita juga beli Bitcoin lagi. Jadi rebalancing portofolionya ini ke Bitcoin lagi. Itulah mengapa di sini banyak orang kaya baru, ya banyak bilioner, meskipun juga banyak yang menyalahgunakan. Dulu kita tahu ya Sam Bankman-Fried, ya SBF, membuat platform FTX dan meluncurkan token FTT. Dan waktu itu beliau dengan FTT-nya itu berhasil menjadi seorang bilioner. Meskipun ya bilioner on paper dan kemudian ya asetnya itu dikolateralkan dengan jaminan yang luar biasa dan akhirnya terjadi bank run ya, withdraw massal dan beliau ini harus melikuidasi aset FTT-nya dan jadi ya semalam ini worth nol ya. Itulah mengapa ya di sini mudah sekali orang itu melakukan yang namanya wealth creation, tapi teman-teman juga harus hati-hati jangan sampai terjebak ke dalam skema apapun di sini. Jadi kalau teman-teman udah profit, udah cuan, beli altcoin apapun di akhir siklus ini, saya selalu advise teman-teman untuk 100% jual altcoin kalian di akhir siklus ini. Kalau Bitcoin ya terserah teman-teman mau punya exposure 50%, 30% sesuai dengan risiko profile teman-teman masing-masing. Tapi ingat ya teman-teman, selalu ada potensi crypto winter bear market di mana harga Bitcoin bisa drop lebih dari 50%. Ini kita udah terangkan, udah jelaskan dan juga
udah kasih pengertian dari data dan juga fakta yang terjadi sebelumnya. Alasan keempat adalah tidak ada batas geografis. Teman-teman harus paham bahwa kripto ini aset yang bebas diperjualbelikan di negara manapun. Berbeda dengan contohnya saham misalkan. Saya di sini pasti jelas kesulitan untuk membeli saham yang ada di India. Saya butuh registrasi A, B, C, D, E, F, G ya untuk saya bisa membeli saham di India. Orang di India pun kesulitan untuk beli saham di Indonesia. Karena keterbatasan akses, keterbatasan broker, keterbatasan bahasa, keterbatasan pengetahuan. Sementara kripto, Bitcoin, orang di alam sutra sini bisa beli Bitcoin. Orang di New Delhi bisa beli Bitcoin. Orang di Sri Lanka bisa beli Bitcoin. Orang di New York bisa beli Bitcoin melalui centralized exchange atau melalui decentralized exchange. Kemudian mereka melakukan proses yang namanya self-custody, dipindah di dompet pribadi mereka. Itu yang tidak dimiliki aset-aset lain. Itulah mengapa kita sangat positif, kita sangat optimis dengan potensi kenaikan harga dari Bitcoin, cryptocurrency untuk beberapa dekade ke depan. Karena semua orang di sini bebas untuk membeli Bitcoin. Nggak ada larangan, nggak ada restriction, kecuali beberapa negara seperti China yang ban kripto, ban Bitcoin. Tapi di luar itu semua menurut saya masih sangat bebas untuk membeli aset kripto. Ini mengapa kalau kita melihat ya data dari Statista, hampir seluruh penjuru dunia ini udah melek dan juga udah menggunakan aset kripto. Bahkan ya beberapa negara yang mana udah semakin kuning ya ini adopsinya semakin tinggi. Jadi kita harus paham bahwa kripto ini aset yang digunakan semua orang di seluruh dunia. Itulah mengapa jumlah uang itu akan terus bertambah, jumlah manusia itu akan terus bertambah. Bitcoin ini jumlahnya hanya 21 juta aja dan semua orang bebas membeli ya dan udah nggak bisa dicetak Bitcoin baru lagi. Itulah mengapa kalau kita ngomongin ke depan ya ini adopsinya itu akan terus meningkat dan akan semakin banyak orang yang membeli Bitcoin dan juga bertransaksi menggunakan aset cryptocurrency. Itulah alasannya mengapa mereka yang udah dapat first mover advantage ya atau kita yang baru mengenal sekarang, orang-orang ini akan tambah banyak jumlahnya, mereka akan terus melakukan pembelian dan ya kita berharap harga itu terus mengalami kenaikan sehingga posisi kita investasi yang kita lakukan itu terus mengalami kenaikan yang signifikan sesuai dengan adopsi yang terus meningkat. Jadi teman-teman itulah 4 alasan mengapa banyak bilioner baru lahir di sini, mengapa industri ini mencetak banyak sekali orang kaya baru, dan kalau kita mau kaya di sini tapi tidak diimbangi dengan edukasi yang oke, menurut saya teman-teman nggak bisa bertahan lama. Teman-teman harus membeli jatah kegagalan dari berbagai mentor, orang yang udah berpengalaman, orang yang udah lama di sini, dan teman-teman ambil ya edukasinya. Teman-teman belajar dari mereka. Dan teman-teman kalau mau join komunitas gratis kita, ada link Discord di bawah dan setiap hari saya akan menulis banyak sekali edukasi untuk teman-teman ini bisa memahami kripto secara luas. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.